Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Fahmi Jalaluddin, beserta teman saya, Hilda Maulida dan Amelia Swardinata. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan materi beberapa model pendekatan dan metode dalam studi Islam. Yang akan kami presentasikan terlebih dahulu yaitu pengertian pendekatan dan metode dalam studi Islam. Pengertian yang pertama yaitu pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat pada suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami ilmu agama. Jadi, para ilmuwan atau paradigma itu sebelum memahami ilmu agama, mereka memandang pada bidang ilmu terlebih dahulu. Kemudian pengertian yang selanjutnya yaitu metode dalam studi Islam. Metode dalam studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Jadi, menurut saya kita sangat penting mempelajari metode dalam studi Islam, terutama metode-metodenya kita harus tahu, karena itu akan mempermudahkan kita dalam pengkajian Islam. Untuk macam-macam pendekatan, model-model pendekatan dan metode-metode dalam studi Islam akan dipresentasikan oleh teman saya, Amelia Swardinata dan Hilda Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan model-model pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan historis, yaitu pendekatan yang ditinjau dari sudut sejarah, menjawab permasalahan agama serta menganalisisnya menggunakan metode analisis sejarah. Yang kedua, pendekatan filosofis adalah pendekatan yang ditinjau dari sudut filsafat dan berusaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan analisis spekulatif. Yang ketiga, pendekatan sosiologis merupakan salah satu pendekatan dalam memahami agama karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dengan menggunakan ilmu sosiologi. Yang keempat, pendekatan misionaris tradisional. Pendekatan ini muncul pada abad ke-19 oleh para misionaris di kalangan gereja dan sekte Kristen dengan tujuan mempermudah mengkristenkan orang beragama lain. Selanjutnya, pendekatan apologetik adalah pendekatan yang muncul pada abad ke-20 sebagai bentuk respon umat Islam terhadap situasi modern. Pendekatan yang menampilkan Islam sebagai agama peradaban yang mampu membawa umat Islam ke abad yang baru dan cerah. Yang terakhir, pendekatan irenik atau simpatik bertujuan memberikan apresiasi besar terhadap keberagaman Islam dan menghilangkan sikap negatif Kristen seperti perlawanan dan merendahkan terhadap tradisi umat Islam. Untuk metode-metode dalam pendekatan Islam akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Hilda Maulida akan menjelaskan tentang beberapa metode dalam studi Islam. Yang pertama yaitu metode filologi. Metode filologi adalah suatu cara atau metode penelitian yang ditunjukkan pada studi teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Yang kedua, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengangkat pemikiran yang diteliti. Yang ketiga, metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan pemikiran satu dengan lainnya dengan tujuan menemukan tipe, corak, atau kategori suatu pemikiran. Selanjutnya, metode hermeneutika adalah suatu metode yang mengkaji tentang prinsip-prinsip metodologi interpretasi dan eksplanasi, khususnya kajian kitab suci yang bertujuan menemukan hubungan pemikiran yang diteliti dengan gejala sosial yang ada. Selanjutnya, metode fenomenologi adalah suatu metode yang didasari oleh filsafat yang bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan pemikiran-pemikiran dengan kondisi sosial yang ada, sebelum dan sesudah pemikiran itu muncul. Next, metode mistikal. Metode ini adalah suatu metode yang memahami Islam secara perspektif mistik. Selanjutnya, metode holistik adalah gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek yang terdapat dalam suatu pemikiran. Yang terakhir adalah metode filsafat. Metode ini sendiri adalah
suatu metode yang berusaha untuk fokus pada kesimpulan universal dengan meneliti akar permasalahan. Metode filsafat ini dibagi menjadi 3, yaitu metode Socrates, metode dialektik, dan metode fenomenologi. Yang pertama, metode Socrates, yaitu metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menimbulkan pertanyaan lainnya, dengan cukup menjawab sekali saja atau semacam dialog secara kritis. 2. Metode dialektif adalah metode yang dilakukan dengan proses dialektika. Yang terakhir, metode fenomenologi adalah metode yang bertitik tolak pada fenomena dan berusaha menemukan intinya. Demikian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.